Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang adik-adik sekalian di kelas online Ekonomi Internasional. Pada materi pertama kita hari ini, kita hanya akan sedikit membahas tentang konsep dasar ekonomi internasional dan beberapa teori-teori perdagangan internasional. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, jika ada pertanyaan mengenai materi, silahkan langsung ditanyakan di WA Group untuk kita diskusikan. Kemudian, jangan lupa juga untuk setiap materi kita akan selalu ada tugas mingguan individu. Untuk teknisnya bisa adik-adik download di Sepada Daring Unram, atau kalau tidak bisa dibuka, nanti akan saya share di WA Group saja. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk pada pembahasan. Ekonomi internasional merupakan cabang ilmu dari ilmu ekonomi. Karena merupakan cabang ilmu, maka secara garis besarnya, apa yang dibahas di dalam ekonomi internasional masih sama seperti apa yang dibahas dalam ilmu ekonomi. Adik-adik pasti masih ingat lah ya, apa yang dibahas dalam ilmu ekonomi itu. Ya, apalagi kalau bukan bagaimana membuat pilihan-pilihan atas kelangkaan dengan mempertimbangkan opportunity cost-nya sehingga tercapai kepuasan yang maksimal. Nah, hanya saja sebagaimana namanya internasional, maka yang dibahas di sini adalah hubungan negara yang satu dengan negara yang lain dan atau beberapa negara. Lalu apa saja yang dimaksud dengan hubungan itu? Bisa perdagangan dalam bentuk barang, baik yang sudah jadi maupun masih bahan baku, bisa juga pertukaran faktor-faktor produksi, bisa juga lalu lintas hutang piutang. Nah, dari beberapa bentuk hubungan tadi, Pak Budiono, mantan wakil presiden kita dulu, pernah meneruskan aspek-aspek apa saja yang dibahas dalam ekonomi internasional di dalam bukunya. Yang pertama yaitu pola perdagangan, harga ekspor-impor, manfaat perdagangan, pengaruh makro, mekanisme neraca pembayaran, politik perdagangan luar negeri, persekutuan perdagangan, modal luar negeri, dan pengalihan teknologi. Nah, kemudian kenapa sih suatu negara itu perlu melakukan kegiatan ekonomi dengan negara lain? Yang pasti karena ada keuntungan yang akan didapatkan di situ. Keuntungan yang didapatkan bisa macam-macam, bisa berbentuk uang, bisa kemudahan dalam bentuk hutang, bisa juga dalam bentuk aturan-aturan yang mungkin saja bisa menyerap barang ekspor kita ke depannya, tergantung dari value judgment siapa yang melihatnya. Nah, selain itu, kegiatan perekonomian antar negara atau perdagangan internasional ini bisa membawa dampak positif bagi negara-negara yang melakukannya, karena akan memberikan stimulus bagi perkembangan research and development, teknologi, kemajuan transportasi, dan lain sebagainya. Hal ini sudah seharusnya terjadi karena setiap pelaku dalam perdagangan internasional akan berlomba-lomba untuk menghasilkan barang seefektif dan seefisien mungkin. Tapi, apakah benar akan selalu memberikan dampak seperti itu? Oke, kita coba ilustrasikan sedikit ya, kenapa ini menjadi sangat penting perdagangan internasional ini. Kita ambil contoh ekspor-impor garam antara dua negara. Harga keseimbangan garam di negara A adalah 200 dan kemudian harga keseimbangan garam di negara B adalah 400. Nah, yang namanya harga keseimbangan berarti bisa dikatakan harga tersebut sebenarnya harga yang adil, yang paling pas dan sesuai pada saat itu. Tapi mungkin karena ada banyak pertimbangan di negara B seperti yang mungkin bakal pandemi ini gitu ya, bakal banyak yang work from home gitu. Jadinya banyak yang kerja dari rumah, kemudian karena ya tersendiri lah ya, kalau kita kerja dari rumah pasti bakal banyak ngemil dan makan. Nah, terus yang namanya ngemil makan itu kan nggak mungkin bisa lepas dari garam. Sehingga permintaan akan garam itu akan menjadi melonjak baik di tingkat rumah tangga maupun industri. Nah, di satu sisi penawaran garam itu tetap bahkan menurun, bisa jadi karena pandemi, nggak boleh ngumpul, petani garam nggak boleh dekat-dekatan kerjanya, kemudian hujan juga masih stabil. Akhirnya produksi garam di negara B itu menjadi turun. Nah, kalau sudah seperti ini, kegagalan pasar itu kan akan mengintai. Padahal posisi nilai mata uang di negara B itu sedang nggak bagus-bagus banget. Nah, permintaan lebih tinggi dari penawaran sudah pasti bakal bikin harga naik dan semakin banyak uang yang dipakai untuk mendapatkan garam tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nilai mata uang di negara B itu akan terus rusak. Domino efeknya bakal kemana-mana. Akhirnya imporlah negara B garam dari negara A. Sehingga harga di negara B yang belum naik malah menjadi turun karena stoknya banyak, berubah menjadi ke 300. Dan harga di negara A jadi naik ke 200 karena stoknya berkurang sedikit. Nah, pertanyaannya kok negara A itu mau ekspor garamnya gitu kan. Nah, pertimbangan di negara B itu nggak dihitung memang. Nah, negara A itu yakin pasar garam dalam negerinya itu bakal stabil. Udah lautnya banyak, teknologinya tepat guna, nggak cuma ngandelin matahari aja. Terus SDM-nya handal dan moral hazard itu tidak ada seperti korupsi yang pokoknya yang menghabiskan ini lah ya. Nah, terus itu negara B bukannya kalau impor bakal bikin mata uangnya tetap akan turun.
Nah, kan pembayaran itu bukan hanya dalam bentuk uang cash saja, gitu kan? Nah, kemudian harga keseimbangan yang baru di dua negara pun akan menjadi berubah dan bisa membuat kedua pihak di negara A dan negara B itu akan menjadi happy. Kenapa happy ya? Karena yang tadi itu permintaan garam di negara B itu akan terpenuhi. Kemudian apa namanya? Aliran uang atau mungkin juga ya seperti yang sempat saya katakan tadi, mungkin kerjasama atau aturan-aturan di negara B terkait dengan impor dari produk negara A itu akan bisa lebih mudah untuk masuk ke depannya. Gitu. Nah, seperti inilah ya sedikit ilustrasi tentang pentingnya kegiatan ekonomi dalam perdagangan antar negara. Sedikit tambahan yang mungkin perlu kita sama-sama pahami, walaupun kita menggunakan kata negara dalam ekonomi internasional, tapi sebenarnya yang melakukan kegiatan perekonomian tersebut adalah penduduk dan atau perusahaan yang ada di dalam negara-negara tersebut. Entah itu perusahaan yang dimiliki oleh negara maupun yang dimiliki oleh swasta. Itulah kenapa Pak Budiono menuliskan di dalam bukunya bahwa apa yang kita pahami dari teori-teori yang ada di dalam ekonomi internasional sangat bisa kita terapkan pada kegiatan perekonomian antar di daerah dalam satu negara. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan teori-teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional pada dasarnya ada banyak sekali ya. Bahkan di salah satu literatur saya pernah lihat itu ada yang membahasnya menjadi 16 teori. Namun yang akan kita sedikit bahas pada pertemuan ini ada beberapa saja. Yang pertama itu ada teori klasik, kemudian teori modern, dan ketiga teori alternatif. Untuk teori klasik ini diwakili oleh Adam Smith dengan kemanfaatan absolutnya atau absolute advantage, kemudian sumbangan dari David Ricardo dengan comparative advantage-nya. Nah, untuk teori modern sendiri ada faktor proporsi yang disumbangkan oleh Hesker dan Ohlin atau HU, nanti kita nyebutnya itu. Kemudian ada kesamaan harga faktor produksi yang dikemukakan oleh Paul Samuelson. Kemudian teori permintaan dan penawaran, kurva kemungkinan produksi dan indifference, dan office curve yang dikemukakan oleh Marshall dan Edgeworth. Nah, kemudian ada juga teori-teori alternatif, itu ada 4, yaitu keterampilan atau human skills, skala ekonomi, kemajuan teknologi, dan product cycle. Oke, sekarang kita coba bahas sedikit aja dari masing-masing teori tadi, oke? Gagasan keunggulan absolut muncul di akhir abad ke-18 dan dikenalkan oleh Adam Smith. Gagasan tersebut merupakan landasan bagi teori perdagangan internasional. Suatu negara dapat menghasilkan barang dengan lebih efisien daripada negara lain. Negara-negara dengan keunggulan absolut dapat memutuskan untuk berspesialisasi dalam berproduksi, dan kemudian mereka menjual produk atau jasa tersebut ke negara lain. Nah, kemudian uang dari penjualan tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa dari negara lain lagi. Nah, saling ketergantungan inilah yang mendorong terciptanya perdagangan internasional. Keunggulan absolut atau absolute advantage merujuk pada kemampuan sebuah negara, wilayah, atau perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa secara lebih efisien daripada yang lainnya. Dengan demikian, mereka yang memiliki keunggulan ini dapat memproduksi dengan biaya yang lebih rendah. Kita ambil contoh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini memproduksi sepatu dan pakaian. Nah, dari tabel tersebut bisa kita lihat Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi sepatu. Indonesia memproduksi 6 sepatu dan 1 pakaian. Sedangkan Malaysia memiliki keunggulan absolut di pakaian dibandingkan di Indonesia dengan memproduksi 3 sepatu dan 2 pakaian. Nah, jika kita merujuk pada pendapat Adam Smith tadi, maka sudah pasti Indonesia akan mengekspor sepatu dan mengimpor pakaian dari Malaysia. Nah, tapi bagaimana jika Indonesia unggul dalam memproduksi sepatu dan pakaian? Nah, jika merujuk pada keunggulan absolut, maka tidak akan ada yang namanya perdagangan internasional. Nah, disinilah David Ricardo mengkritik keunggulan absolut yang diperkenalkan oleh Adam Smith tadi. Dia kemudian memperkenalkan teori keunggulan komparatif yang mana menempatkan biaya peluang pada fokus keputusan produksi. Keunggulan komparatif atau comparative advantage adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep ini penting dalam menjelaskan perdagangan internasional dan spesialisasi dalam produksi. Ini bisa menjawab pertanyaan mengapa negara berdagang satu sama lain bahkan ketika mereka tidak memiliki keunggulan absolut. Seperti yang ditanyakan tadi ya, bagaimana kalau Indonesia memiliki keunggulan absolut di pakaian dan sepatu.
Nah, sebuah negara harus fokus pada produk yang memiliki keunggulan komparatif dan membeli produk lainnya dari negara lain. David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya The Principle of Political Economy and Taxation. Dia berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut, seperti yang diungkapkan oleh Adam Smith. Nah, negara seharusnya berproduksi pada barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Masing-masing mencurahkan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka tidak seharusnya mengalokasikan sumber daya pada barang yang tidak unggul secara komparatif meski memiliki biaya absolut yang rendah. Untuk barang yang tidak unggul secara komparatif, mereka dapat membelinya di pasar internasional. Ketika semua negara melakukannya, maka manfaat perdagangan bebas akan maksimal. Begitu juga dengan alokasi sumber daya. Nah, kita ambil contoh seperti sebelumnya ya. Jika Indonesia unggul secara absolut dalam memproduksi sepatu dan pakaian, apakah tidak ada kemungkinan Indonesia dan Malaysia akan melakukan perdagangan? Dari perspektif David Ricardo, Malaysia dan Indonesia keduanya memiliki keunggulan komparatif. Malaysia memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam pakaian. Di Indonesia, biaya peluang untuk memproduksi 1 unit pakaian adalah 2 unit sepatu atau 6/3. Tapi di Malaysia, biaya peluang untuk memproduksi 1 unit pakaian hanya 0,5 unit sepatu, ya, atau 1/2. Nah, karena itu Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi pakaian. Sementara itu untuk produksi sepatu, Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Indonesia dapat memproduksi 1 sepatu dengan biaya peluang 0,5 unit pakaian atau 3/6. Dan Malaysia memiliki biaya peluang 2 unit pakaian atau 2/1. Jika merujuk pada keunggulan komparatif, maka Indonesia akan mengekspor sepatu dan mengimpor pakaian dari Malaysia. Teori-teori perdagangan internasional kaum klasik yang diwakili oleh Adam Smith dan David Ricardo tadi bisa dikatakan mampu memberikan lompatan awal yang baik dalam memahami perdagangan antar negara. Namun ada beberapa kelemahan dalam teori-teori tersebut. Yang pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan 2 barang dan 2 negara. Asumsi 2 barang dalam konsep klasik jauh dari kenyataan karena ekspor-impor melibatkan banyak negara dan banyak barang. Yang kedua, perdagangan antar negara melibatkan biaya transportasi, sehingga mengasumsikannya tidak ada itu adalah hal yang sangat mustahil. Biaya transportasi mempengaruhi harga jual dan mungkin bisa menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang atau opportunity cost. Yang ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Masih ada modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan yang berperan penting dalam produksi. Modal seperti mesin misalnya memungkinkan kita untuk berproduksi lebih cepat daripada menggunakan tangan. Nah, yang keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Pekerja membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan baru ketika beralih ke industri yang berbeda. Selain itu, di era globalisasi seperti sekarang ini, mereka juga dapat dengan mudah berpindah antar negara demi mengajar kesempatan yang lebih baik. Nah, ketika sebuah negara berspesialisasi, pekerja itu cenderung immobile. Ketika industri mereka tutup, mereka tidak dapat berpindah dari satu sektor ke sektor lainnya dengan mudah. Salah satu penyebabnya adalah keterampilan yang terbatas. Untuk berpindah, mereka harus memperbarui keterampilan, dan itu membutuhkan waktu dan upaya yang terkadang sulit sekali untuk dilakukan. Misalnya, mekanik membutuhkan membuat beberapa buruh menganggur ya, mesin gitu ya, penggunaan mesin dalam sebuah pabrik itu membuat beberapa buruh menganggur. Mereka biasanya tidak dapat beralih ke sektor lain seperti manufaktur karena pendidikan dan keterampilannya rendah. Akhirnya mereka menganggur selamanya yang kemudian menghasilkan pengangguran struktural. Nah, yang kelima, teori klasik mengecualikan efek teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi perbedaan produktivitas tenaga kerja. Itu juga mempengaruhi perbedaan kualitas barang modal di semua negara yang mana tidak diperhitungkan dalam teori-teori mereka. Nah, kemudian kita berlanjut pada teori modern. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Heli Hexker dan Bertil Ohlin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori perdagangan klasik. Teori perdagangan klasik hanya bisa menjelaskan perdagangan internasional terjadi karena perbedaan produktivitas tenaga kerja antar negara, namun tidak menjelaskan mengapa perbedaan tersebut bisa terjadi. Heli Hexker dan Bertil Ohlin kemudian mengemukakan teori Hexker-Ohlin atau HU yang ya kita sebutnya HU lah nanti ya, yang mencoba menjelaskan mengapa perbedaan tersebut bisa terjadi.
Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HU ini kita kenal dengan sebutan The Proportional Factor Theory. Teori Hesker-Ohlin HU ini menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Nah, menurut Hesker-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah yang pertama itu faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara, dan kemudian yang kedua faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan dalam proses produksi, apakah labor intensity ataupun capital intensity. Nah, teori modern HU ini dijelaskan itu dengan dua kurva, yaitu kurva isocost dan kurva isocost yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kurva isoquant yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Nah, mungkin adik-adik masih ingat bahwa di dalam teori ekonomi mikro, kurva isocost itu akan bersinggungan dengan kurva isoquant pada suatu titik optimal. Nah, jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya yang minimal akan diperoleh sejumlah produk-produk tertentu. Oke, kita coba ambil contoh perdagangan antara Indonesia dengan Korea Selatan ya. Gitu. Misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Nah, pada gambar satu itu perbandingan proporsi faktor produksi, di situ bisa adik-adik lihat bagaimana kurva isocost dari negara Indonesia dan negara Korea Selatan. Nah, kemudian jika kita beralih pada matriks gain trade yang berdasarkan teori HU gitu ya, itu tabel itu menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi dua negara, dua komoditi, dan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara isocost dan isoquant, masing-masing negara tersebut cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Nah, dari tabel itu kita bisa dapat gambaran tentang penggunaan asumsi teori HU ya. Di antaranya yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara, dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Kemudian yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama. Misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Oke, kemudian yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Nah, dari situ kita bisa lihat ya, kurva isocost isoquantnya pada gambar 2. Di situ memberikan penjelasan bahwa untuk isoquant 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif, di Indonesia menyinggung isocost pada $900 di titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya $2,66. Nah, sebaliknya di Korea Selatan, isoquant 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan itu menyinggung isocost $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki, tenaga kerja yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biayanya itu menjadi $10. Nah, sedangkan kondisi sebaliknya untuk isoquant 90 unit televisi di Indonesia menyinggung isocost pada $900 di titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi dalam bentuk kapital yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal, sehingga unit biaya menjadi $10. Sebaliknya di Korea Selatan, isoquant 90 televisi dengan proses produksi kapital intensif di Korea Selatan itu bisa menyinggung isocost pada titik D $800, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi dalam bentuk kapital yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biayanya menjadi $8,88. Nah, seperti itulah ya contoh dari
teori proporsional faktor yang dikemukakan oleh Heckscher-Ohlin. Lebih sedikit kompleks dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh kaum klasik ya, Adam Smith dan David Ricardo. Kalau misalnya tadi kaum klasik itu hanya memberikan faktor tenaga kerja saja, tapi kalau di teori HO itu mereka juga memasukkan kapital untuk di faktor produksinya gitu. The proportional factor theory atau teori HO ini juga tidak terlepas dari kritik walaupun bisa dikatakan sudah lebih baik daripada teori klasik. Hal ini tidak terlepas dari kompleksnya variabel-variabel yang harus dipertimbangkan untuk masuk ke dalam model teori. Jika pada teori klasik, Smith dan Ricardo hanya berfokus pada satu faktor produksi yaitu tenaga kerja saja, sedangkan di teori HO ini hanya menggunakan faktor tenaga kerja dan kapital. Nah, kritik terkait tidak dimasukkannya biaya transportasi masih belum juga dimasukkan dalam teori HO ini. Selain itu, menurut teori HO, jika ada dua negara yang memiliki proporsi faktor produksi yang relatif sama sehingga bisa menghasilkan harga barang sejenis yang relatif sama, maka perdagangan tidak akan bisa terjadi. Padahal faktanya tidak demikian. Ada banyak negara-negara di dunia yang memiliki proporsi faktor produksi yang sama sehingga bisa menghasilkan harga barang sejenis yang relatif sama, namun perdagangan tetap bisa terjadi. Kita ambil saja contoh perdagangan mobil antara negara-negara di Eropa Barat, Amerika, Jepang, dan China. Nah, negara-negara tersebut kan memiliki proporsi faktor produksi yang sama. Sama-sama padat modal, kuat di kapitalnya, bisa menghasilkan produk sejenis dengan harga yang relatif sama. Gitu kan? Nah, teknologinya juga sama lah kita bilang gitu. Nah, tapi kan negara-negara tersebut tetap bisa melakukan ekspor impor mobil gitu. Nah, ini kelemahan yang masih ada di dalam teori HO tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dulu lah ya untuk pertemuan kita hari ini. Untuk teori-teori perdagangan masih ada materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi ya tugas mingguan individu akan saya berikan pekan depan sajalah ketika materi teori-teori perdagangan internasional ini sudah selesai. Oke, jika ada pertanyaan terkait materi silahkan ditanyakan melalui WA Group ya agar bisa lebih fleksibel diskusinya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.